Namanya Padepokan Al-Hikmah apa, sejati apa ini, Nah, macam-macam. banyak lagi nih yang kadang bertanya, nanti ketemu nih sama apa diri sejati atau apa ya yang 5 pancernya tadi, kembaran kata dia. Gini, kalau kembaran gini ya, itu nanti larinya itu ke guru mursyid, ke tasawuf. Ya. Larinya syariat, tarekat, hakikat, marifatullah. Nanti bisa berjumpa dengan diri kita, bisa ketemu dengan diri kita yang sebenarnya, diri kita yang sebenarnya. Itu ada tingkatan makomnya lagi, tingkatan ilmunya lagi. Bisa saja. Tapi orang-orang yang memang yang belajar mendalami tasawuf benar-benar bisa ketemu. Sedulur papatnya bisa ketemu. Ya kalau ada lagi yang ilmu yang ini, ari-ari itu apa itu? Oh berarti ari-ari itu ilmu adat sebetulnya, bukan ilmu Islam. Benar. Kalau ilmu al-hikmah jalurnya memang benar-benar dari ayat Allah, asmaul husna dan selawat. Jadi versinya ini sebenarnya banyak. Banyak. Jadi di ini Sudut pandang. di apa digabung-gabungkan gitu. Iya. Dipecahkan, digabung-gabungkan. Dari kejawen mungkin ini artinya. Ya. Ada yang jauhkan Nah, ini. Jadi kita sekarang ngambil yang mana yang sekiranya masuk akal dan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya, satu itu. Kedua, ada lagi kalau bilang ilmu papat lima pancer, hati-hati. Ilmu hikmah itu dua macam. Iya. Ada ilmu hikmah yang nyambat. Oh, nyambat ya. Yang nyambat ke dirinya, kemasukan. Ada yang tidak. Gitu loh. Karena kan dia ada serangan tuh. Iya. Serangan amarah, suci, sempurna, dan sadar. Ada yang nyambat masukin jin ke dalam badannya. Iya, ada. Atau gurunya yang masukin jinnya ke badannya, jadi dia kesurupan. Akhirnya pas nyerang mental. Ya. Itu yang nggak boleh. Ya. Kenapa? Oh, Karena badannya dia jadi dijadikan kurungan setan. jadi kotor. Ah. Saya pernah punya murid seperti itu. Akhirnya lagi naik metro mini kesurupan. Oh. Lagi kuliah kesurupan. Ya, Iya. aku Jadi ngikut terus setannya. Nah, Jadi benar, di benar, badannya benar. jadi rumah orang kita ngobatin orang kesurupan malah kita kesurupan. Jadi DPR-nya jin ya, Bang? Hah? Jadi DPR-nya jin. Iya. Astagfirullahaladzim. Ente yang ngomongnya. Benar. Bang Haji, kalau ilmu jalan di atas air ada nggak Bang Haji? Ada. Ada dua macam. Ada. Ada yang sulap, ada yang asli. Ada. Yang asli begini, kalau yang asli ya, ada doanya juga ada. Cuman tinggal keyakinannya. Dulu para wali bisa jalan di atas air, bisa sholat di atas pohon, bisa sholat di atas air. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim jadi. Karena yakinnya tinggi. Yakin, benar. Mungkin sudah hakul yakin, Benar. ya kan? Nah, kalau pakai sulap, ya ada kaca. Di airnya Ya, ada kaca. benar. Ya, nah itu, jadi macam-macam. Ada benda transparan yang Kayak terlihat, Demian nah. bisa bikin duit tuh gini, jadi duit ada. Bukan dari jempol-jempolan, duit tangan kosong tuh nggak ada. Ini jadi duit. Nah, itu ada gendam, gitu. Terus Itu jalan ada ilmunya. Ada. Ada ya? Yang terbang juga ada terbang ada. Ada. Ini ada lagi tadi Ya. yang nanya yang mungkin dia tadi belum dengar ya. Harta karun Soekarno itu ada apa enggak sih? Nggak ada. Kan banyak. Nggak ada. Pendek Kalau jawabannya. ada, Pendek Ibu jawabannya. Megawati udah megang. Logika aja. Karena ahli waris langsung. Ayo. Nah maaf ya, saya bukan menghina pemerintah, bukan menghina Pak Ibu Megawati yang tercinta, tidak. Pernah dengar nggak waktu di Prabu Siliwangi di Bogor digali sama Menteri Agama, akhirnya nggak ada harta karunnya. Itu kan kerjaan dukun tukang tipu, oknum lah, oknum tukang tipu itu kerjaannya. Digali ya nggak ada harta Soekarno. Tapi barang-barang Soekarno ada, Pak Soekarno. Tapi entah di mana. Sekarang ngaku-ngaku tongkat komandonya Soekarno Asli ini tongkat bening banyak atau ini ya kan udah lah capek udah jangan pakai nipu gitulah. Jadi atas Soekarno itu ada pertanyaan. ini Nah, ini ya silakan nah ini ada pertanyaan lagi dari viewer kayak gini nih, Bang. ya. Nah, kalau sekarang Mau kan nanya sama Ki Geni apa nanya sama Bang? Oh, sama nanya sama ya, Bang. beliau Bosan dia udah Abang nanya aja. mainnya. Sekarang kan di medsos kan banyak nih, Bang, yang ceritanya mata batin lah.
ngelihat makhluk gaib Iya. lah. Sebenarnya apa sih Bang yang dimaksud dengan mata batin itu dan makhluk gaib itu gimana cara melihatnya Bang? Ya begini, Itu Bang Haji. mudah sekali jawabannya secara logika apa secara gaib, secara Hmm. ilmu keimanan ya, kegaibannya Oke, Allah, oke, keimanannya. benar. Barang siapa yang tidak percaya hal kegaibannya Allah, berarti orang itu bukan Islam atau syirik Ya. pada Allah. Itu aja. Jadi keimanan. Pelajaran mata batin ada dua sebenarnya, zohir wa batin. Ya. Kalau anak indigo itu memang sudah dari lahir sudah aturan sudah ini dia bisa melihat dan dia bisa menerawang, tapi dia tidak bisa mengobati. Saya cuma punya anak indigo, dia saya cuma 2 punya orang. insting yang tajam lah. Ya, dia punya anak indigo saya 2 orang dan itu dari non muslim. Ya, belajar di sini saya bimbing, saya indikan lagi. Jadi pelajaran mata batin sebenarnya gini, hati batin itu hati. Pada saat kita berzikir kepada Allah, ya ucapan, galap hati dan gerakan, ya, kita mau hidupkan mata batin kita dengan mengamalkan kita ya Allah ya batin saja itu bisa. Tapi ada bimbingan dari guru. Nah, sebenarnya walaupun dia tidak melihat, tapi kalau batinnya, mata batinnya di batin itu sudah tajam, dia akan merasakan getaran. Sama juga kayak kita ngisi benda. Di ilmu hikmah kan ada ngisi itu. Ngisi atau ngisi Ya, begini. Tet. ya. Jadi ngisi batu, ngisi keris, kayak ngisi apa. Kalau diserang mental, diangkat nggak bisa. Ya, sama seperti itu. Jadi pelajaran mata batin itu harus dipelajarin dan semua orang sebenarnya bisa. Cuman bisanya cepat atau lama. Kalau dia ada kepekaannya, dia bisa cepat. Kalau dia tidak ada kepekaan, dia agak lama. Bahkan dia kalau nggak ada pembimbing bisa lebih parahnya lagi bisa berhalusinasi. Iya. Itu yang lebih menakutkan. Ada yang orang, Biarin dulu. ada orang mengajarkan pakai hipnotis. Hipnotis dulu orang. Jadi ngeliat setan, ngeliat ini, gini. Padahal itu cuma Padahal cuma ditanamkan. hipnotis, ya. Oke, mana? Ada Ayo. netizen lagi nanya nih. Iya, Bang Haji, itu ilmu hilang ada nggak sih yang pakai pola? Halimun. Benar, ada. Halimun ada. Ada cuman harganya 10 triliun. Bener. Ya, namanya bisa kantong macan, bisa jala sutra, ilmu jala sutra. Dan selama saya jadi tester barang-barang gaib, belum pernah melihat yang namanya jala sutra asli atau kantong macan asli. Ada kantong kolor ada. Nah, mau tahu kantong macan palsu apa asli saya ada, saya keluarkan bisa. Jadi jangan ketipu. Jangan ketipu nih kantong macan palsu nih. Kalau bisa diisi doang gitu. Ya. Jala sutra itu dulu pernah teman saya ada tahun 2003. Itu seperti patromak, lampu patromak itu kan ada buat lampunya tuh lampu zaman dulu. Itu kayak begitu, jala-jala gitu. Kayak jaring ya. Ya kayak jaring. Kayak kepompong. Dia bisa taruh di ini, bukan kepompong. Iya, dia di Beda daun kan di daun biasanya. Bukan. Kayak tromak gitu kan Bang. Kayak lampu patromak Iya. itu dia bahan kayak kain itu Iya, jala kainnya. ya, kainnya gitu, sutra gitu. Bisa di sini. Itu cuman bisa buat ngangkat mindahin. Itu Nah, kalau kantong macan itu bisa pindah. Bisa ngilang, pindah. itu makanya gimana tuh? Kalau dipakai kayak baju. Pakai di jempol. Dia kecil kayak kantong Kalau macan. jala sutra Sama. Cuma jala sutra cuma beda bentuk kan. Beda bentuk. Ada lagi yang sulap. Ada tuh dijual di luar negeri. Jadi kalau kita pakai kain itu, set, ngilang kita. Iya. Itu bisa buat ngintip orang mandi. Jadi pakai kain itu ngilang, harganya jutaan lah. Kalau yang terbang bisa pakai alat, ada alatnya, mau yang semeter apa yang 2 meter. Sepatunya ada sepatu. Nah, itu, ya kan? Jadi begitu ya. Ada lagi. kalau kolor hijau tuh Kolor hijau ada tuh di Bekasi dulu, kolor hijau yang perkosaan anak kecil. ya itu bener gak sih dia bisa ngilang begitu? Kan tadi duber-duber katanya bisa lolos gitu, katanya ngilang gitu. Sebenarnya begini. Di zaman dahulu orang menuntut ilmu itu setelah dia berhasil dia harus mengetes ilmunya. Tapi ini bukan ilmu Islam ya. Dia ilmu adat. Kalau di Islam tuh ini tirakatnya nih. Ya, dia lulus tes gitu kan. Kayak belajar mukti. Kalau udah lulus hantem ini pepaya tusuk gini. Kalau pepaya airnya kering lulus kita ilmu belajar mukti nepok orang angus kan gitu. Iya. Nah, kalau itu dia jalan di atas genteng, dia lari, terus dia lompat ke bawah, terus dia ngilang. Ini bukan hilang sebenarnya, lompat kabur, ganti baju lagi, udah hilang, ganti gitu. Jadi
orang mau ngetes ilmu aja gitu. Jadi ngetes ilmu ya, jadi bahwa dia sudah berhasil atau kalau dia ketahuan dia nggak berhasil, tapi kalau orang nggak ngelihat dia berhasil. Katanya kalau tali pocong itu katanya bisa buat Tali pocong bisa, benar, itu ilmu adat bukan ilmu Islam ya. Jadi tali pocong diambil karena saya punya adik ibu tiri saya itu temannya punya tali pocong itu. Saya punya. Oh, jadi tali pocong yang asli itu, Iya. yang asli itu buat ngerampok. Kita buka toko orang, tek itu nggak ngeliat tuh. Nggak ngeliat Bahasa ya, ini itu halimun lah. ya kayak ngilang Nah, gitu. ngilang Bisa. ya, ngilang. Kan tali pocong kan ada yang buat melet, ada yang buat Iya. ini. Aha. Saya tali pocong waktu itu saya juga banyak gitu, cuman saya jualin aja, gitu aja tali pocong. Batu nisannya juga ada tuh. Nggak tali pocong aja, batu nisannya saya ada. Ada lagi? Mana lagi? Ada yang komen lagi? Aduh tuh. Ini ada komen katanya ilmu hitam yang menggal kepala orang gitu Mengambil buat, kepala mayat ngambil kepala mayat buat dengan alasan mempelajari ilmu hitam agar bisa terbang. Oh, kalau untuk Kalau terbang, itu- enggak. Kalau itu berarti yang dulu yang makan tulang orang, makan daging orang siapa? Sumanto. Sumanto. Nah, jadi Itu jadi sekarang stres jadi itu ini mah. kita ngebahas juga tadi tentang ngambil kepala orang. Iya. Cuman ada syarat-syaratnya lagi, itu di Sumatera Barat namanya gasing tengkorak. Jadi gasing Itu tengkorak bisa. itu mengambil tengkorak sini ya. manusia Jadi ya. segitiga, Sini, namanya sini. segitiga anak kampang. Biasanya Ya, anak nanti yang diginiin. anak yang mati berdarah, dibunuh ataupun kecelakaan. Jadi segitiganya itu dijadikan gasing. Makanya Itu tadi- buat ilmu teluh. Nah, Buat bisa ilmu teluh. bisa untuk teluh, bisa untuk pelet, putar giling. Bisa. Jadi mantranya itu hai si gasing tengkorak, jika nyolalo tolong Saya jauhkan. pernah punya Nah, punya teman orang Padang di situ begitu. Iya. Saya mau dikasih waktu itu cuma saya nggak mau. Jadi gitu, aneh pernah dua kali ngebongkar soalnya. Nah, terus itu mantranya hai si gasing tengkorak, jika nyolalo tolong jagokan, jika jago tolong Iya. datangkan, jika datang tundukkannya sampai telapak kaki. Jadi artinya jika dia tidur tolong dibangunkan, Bangunin. jika dia udah bangun tolong datangkan. Datangkan. Kalau dia sudah datang, tundukkan dia sampai di bawah kakiku, sampai mengikut semua Dan perintah. saya pernah ngobatin waktu itu di daerah Padang, di daerah Balingka. Mm-mm. Itu orang mau Ah, nikah, Balingka, ya. orang mau nikah itu udah mau ijab kabul nih. Itu perempuannya Kabur. lari kayak monyet lompat-lompat Iya, pagar. itu saya sering. ngobatin itu. Itu sering Itu saya demi Allah saya Iya, ngobatin. benar. Wah saya bilang nih gasing tengkorak udah. Iya. Di situ Ah, saya rukiah, saya ini, alhamdulillah sembuh. Sembuh alhamdulillah. dan biasanya di gasing itu talinya itu tali pocongnya untuk muterin itu. Ya jadi kan dia ditarik gitu. Iya, kayak gasing, kayak gasing gitu. Jadi memang dari jidatnya ini tengkorak benar. Jadi itu foto ditaruh di bawah, dia main gasing di atasnya. Set. Waduh, itu korbannya itu Itu bisa. ilmu Padang lumayan dahsyat. Ya. Kayak Itu leak di pesisir. Bali. kayak Pesisir. gitu. Jadi pesisir Padang. Namanya kota apa? Daerah pesisir. Bang Haji. Lagi ya siap. Ya, izin Bang Haji. Tadi ada dari salah satu viewer Kigini juga bertanya. Nah, sekarang kan lagi banyak nih Bang Haji yang fenomena sketsa hodam. Nah, Oh. Nah, itu mungkin Bang Haji bisa sedikit banyak memberikan sebuah penjelasan lah kepada kita semua. Begini ya. Berarti itu masuk ke ranah pemburu hantu dulu. aneh masuk dikit nih. Ya. Itu akurat atau masih samar-samar gitu. Begini. Nah, Ini masuk ke ranah pemburu hantu juga. ya. Atau sekarang juga ada pelukis-pelukis yang lain lah. Banyak Oleh banyak. Perempuan tuh ada tuh yang sketsa perempuan atau apa. Jadi begini. Kembali kepada orang spiritual dan orang awam. Ya. Kalau yang menonton spiritual, dia bakal percaya. Tapi kalau yang nonton orang awam bisa aja nggak percaya. Nah tapi entertainment digabungkan dengan spiritual atau paranormal atau supernatural, jadi ada improvisasi, Iya. ya kan? Nah pada saat yang saya bilang tadi orang yang belajar mata batin, dia tidak melihat tapi dia bisa merasakan atau apa nanti ada gambaran begini. Nah biasanya juga dari laporan dari tuan rumah bahwa saya pernah melihat di rumah ini ada hantu ini. Iya, iya. Nah, terus kita gabungkan, ya kan?
Kita gabungkan, kita ini, kita lukis lah. Gitu. Ya, itu